Kamu pasti pernah dibilangin bahwa kalau dia bisa, kamu juga pasti bisa. Kalau dia lebih cepat, artinya kamu juga punya kesempatan untuk lebih cepat. Mereka lupa bahwa semua orang punya fase dan perjalanan masing-masing. Terus dalam hati kita berpikir, iya ya, kok aku lambat ya? Iya ya, kok aku stuck di sini-sini aja ya? Jadi kita mulai blaming dan merasa bahwa dunia nggak adil. Sebenarnya bukan karena dunia nggak adil, tapi karena kita kebanyakan mendengarkan omongan orang lain. Hai semuanya, selamat datang di channel Fardi Andi. Because my mom said I was born to make an impact, makanya aku bikin video kali ini. Berkecimpung di dunia self-development yang senang baca buku, senang ikut webinar, pokoknya senang belajar gitu, baca artikel-artikel yang positif, yang memotivasi, atau bahkan mendengarkan banyak YouTube-YouTube yang sangat menginspirasi sekali. Tapi sayangnya, pada saat kita terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal positif, mengkonsumsi hal-hal yang mungkin memotivasi kita secara, nggak lama gitu kan, membuat kita berpikir bahwa hidup itu sempurna, hidup itu benar-benar semuanya tentang positif. Masalahnya, ekspektasi kita yang terlalu tinggi, kadang pada saat kita bertemu dengan realita yang mungkin terlihat tidak sesuai dengan ekspektasi kita mulai down, dan kita mulai blaming, dan merasa bahwa dunia benar-benar sangat-sangat kacau banget. Padahal sebenarnya bukan karena dunia yang kacau, bukan karena keadaan yang buruk, memang buruk, tapi kadang ekspektasi kita yang sendiri yang membuat sesuatu itu menjadi jauh lebih buruk. Makanya penting banget apapun yang mungkin diomongin oleh orang lain, atau mungkin selama ini kamu pernah bisikin teman kamu, padahal teman kamu tuh nggak minta sesuatu, nggak minta saran, terus tiba-tiba datang aja gitu. Karena kadang datang banyak banget nasihat-nasihat yang datang, kalimat-kalimat motivasi, mungkin dari orang terdekat kita, teman kita, sahabat kita, padahal kita nggak minta gitu. Masa gini aja kamu bingung? Kok masa gini aja nggak bisa memulai sih? Kok bisnisnya stuck di situ-situ aja? Kok kamu hanya di kosan aja? Pokoknya banyak hal-hal yang mungkin niat mereka baik, tapi karena mereka belum paham perjalanan kita, jadinya kita cepet down. Berfantasi untuk memiliki kehidupan yang positif sama sekali nggak masalah gitu. Jangan sampai setelah nonton video ini terus langsung kawan-kawan berpikir bahwa Kak Far bilang bahwa jangan terlalu positif, jangan pernah bermimpi untuk memiliki kehidupan yang positif, itu semuanya ilusi misalkan. Nggak juga, karena untuk bermimpi besar boleh-boleh aja. Yang paling penting kita tahu dan paham bahwa kadang ekspektasi kita yang terlalu tinggi yang membuat kita jatuh. Kadang karena kita set goals yang terlalu besar, nggak rasional, benar-benar hanya pretending bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi enggak gitu. Itulah yang bakalan membuat kita jatuh. Karena bagi aku pribadi, nggak apa-apa pelan-pelan dengan basic steps ya. Jadi benar-benar step-step yang mungkin kecil, pelan, tapi kita tetap konsisten karena kita lagi ngebangun fondasi ya. Dari dulu waktu awal-awal memulai bisnis, saya benar-benar nggak yang terlalu fokus kepada perjalanan orang lain, karena saya paham bahwa mungkin ada yang cepet tapi cepet juga turunnya gitu, cepet naik cepat juga turun. Tapi pada saat kita fokus ke perjalanan kita fokus pada apa yang kita bisa kendalikan, semuanya akan baik-baik saja. Karena nggak ada kok deadline untuk sukses, ya nggak sih? Kayak orang-orang tuh saat ini pada berlari-lari untuk punya banyak followers misalkan, untuk cepat punya omset. Itu nggak ada masalah pada saat memang kita pengen mencapai suatu hal dengan cepat. Tapi pada saat kita punya jiwa kompetitif yang tinggi, melihat orang lain lebih cepat terus kita merasa gagal, padahal enggak juga. Kalau dia nyampe duluan berarti ya itu rezeki dia, dan karena memang face-nya udah sampai di situ gitu. Jangan sampai kita membandingkan diri kita. Nah, itu yang kadang kita membuat diri kita itu stuck. Rule number 1, kita harus paham bahwa nggak apa-apa bermimpi besar, yang paling penting harus rasional. Rasional maksudnya gimana? Pada saat kita set goals yang besar, pada saat kita set tujuan yang besar, mimpi yang besar, kita harus bagi-bagi menjadi perjalanan-perjalanan kecil atau pencapaian-pencapaian kecil. Artinya apa? Biar pada saat kita memulai sesuatu, kita nggak bingung gitu. Karena pada saat sesuatu hal itu terlalu gede, terlalu besar, kita sendiri bingung gitu. Ini untuk ambil step pertama apa ya? Misalkan nih, kawan-kawan saat ini punya 1000 followers, terus punya tujuan untuk 100.000 followers. Sedangkan 10.000 followers aja belum kebayang gitu, belum tahu gimana cara untuk step ke sana, terus kita goalnya 100.000 followers. Nggak masalah, tapi harus dibagi-bagi menjadi goals-goals yang kecil. Karena itu yang akan membuat kita semangat. Jadi pada saat misalkan, goal aku pribadi 100.000 followers, tapi aku akan bagi menjadi 5.000, 10.000, 15.000, 20, 50k, sampai dengan 100.000 followers. Artinya apa? Pada saat kita mencapai pencapaian kecil, misalkan dari 1.000 ke 5.000, kita akan berterima kasih ke diri kita, dan ada perasaan bahagia tersendiri bahwa wow, good job,
Aku berhasil mendapatkan 1.000 followers, aku berhasil mendapatkan 10.000 followers. Artinya ya memang kita rasional dan kita tahu step apa yang harus kita lakukan untuk mencapai goals yang besar itu. Makanya penting banget untuk pada saat kita set goals yang besar, harus juga bagi-bagi menjadi goals yang kecil. Apapun itu, bisnis, ya pembelajaran, atau soal followers juga bisa banget. Rule number 2, buku memang bisa memberikan kita ilmu. Tapi yang akan membuat value diri kita atau menambah nilai diri kita bukan soal bukunya. Tapi setelah baca buku, kita mau ngapain? Banyak orang ya hanya sekedar seneng untuk baca buku. Bukan cuma orang lain gitu. Aku secara pribadi juga dulu benar-benar cuma menikmati buku, benar-benar kayak, wah ini ada dunia saya gitu pada saat mulai untuk membaca buku. Tapi pada saat udah mulai baca buku, udah selesai 1, 2, 3 buku misalkan, terus bingung gitu. Ini apalagi what's next gitu. Ya beli buku lagi, jadinya bukunya banyak, terus nggak diaplikasikan gitu. Saya nggak bilang bahwa beli buku banyak itu salah, nggak salah sama sekali. Silakan aja kalau memang hobinya untuk mengoleksi buku. Tapi kawan-kawan semua, keajaiban itu datang pada saat kita melakukan eksekusinya. Bukan hanya soal rajin belajar, rajin baca buku, rajin ikut webinar. Kalau nggak ada eksekusi, ya semuanya dikali 0. Karena kan kalau kita pengen belajar, ya belajar itu bukan soal teori aja, tapi kita harus praktek gitu. Pada saat kawan-kawan misalkan nonton YouTube, nonton gimana strategi marketing, ya itu hanya sebagai ilmu doang. Ilmunya hanya sekitar 10-20%. Kita bakalan tahu hasilnya gimana pada saat kita mengaplikasikan. Jadi kalau aku pribadi, nggak apa-apa baca banyak buku, tapi yang membuat keajaiban atau membuat keajaiban itu datang menghampiri kita, ya kita harus melakukan eksekusinya. Rule number 3, motivasi itu hanya datang dari dalam diri kita. Apapun yang sifatnya eksternal di luar dari diri kita, itu hanya sementara. Saya misalkan kawan-kawan nonton video-video motivasi, nonton atau baca-baca buku motivasi misalkan, itu bisa membangun motivasi, tapi motivasi hanya sementara aja gitu. Karena kenapa? Pada saat bukan diri kita yang bangun atau membangun keinginan untuk ngebangun motivasi itu dari dalam, agak sulit banget. Makanya penting banget pada saat kawan-kawan misalkan selalu mencari hal-hal eksternal membuat kawan-kawan bahagia, misalkan untuk membuat kawan-kawan semangat untuk terus bekerja, belajar, berbisnis misalkan, itu hanya sementara. Karena saya dulunya kayak gini kawan-kawan. Jadi pada saat lagi down, ya udah nonton YouTube gitu, nonton Netflix, cari-cari hal-hal yang motivasi. Jadi aku tuh tipikal orang yang bener-bener pada saat lagi down, ya udah cari hal-hal eksternal. Lupa bahwa motivasi itu harus itu datang dari dalam, kita ciptakan sendiri. Ini konsep yang aku butuh waktu yang lama gitu untuk memahami soal gimana ngebangun motivasi itu. Jadi percuma kawan-kawan misalkan cerita ke orang lain, misalkan sharing ke orang lain, which is gak apa-apa juga, tapi hanya sampai di level yang tahu diri kita itu siapa, yang tahu masalah kita siapa, yang benar-benar menjalani hidup ini siapa, ya diri kita sendiri gitu. Jadi yang bakalan tahu gimana plus minusnya, ya diri kita sendiri. Makanya penting banget untuk memiliki faith dan juga yakin gitu dengan kekuatan kita sendiri, yakin bahwa kita bisa membangun motivasi itu dari dalam. Of course, it takes process. Ini butuh waktu yang mungkin tidak singkat gitu untuk memahami konsep ini. Tapi yang paling penting pada saat kawan-kawan udah paham bahwa motivasi-motivasi yang sifatnya eksternal di luar dari diri kita itu hanya sementara aja. Kalau kita nggak bangun dari dalam, mau mendatangkan Mary Riana pun atau Pak Mario Teguh misalkan di depan kita untuk memotivasi, gak akan ada yang berubah kalau kita nggak melakukan sesuatu setelah menonton motivasi itu. So, it's all in ourselves. Rule number 4, keajaiban terjadi pada saat momentum itu datang. Mungkin kawan-kawan semua pada saat melakukan sesuatu atau ngebangun bisnis atau mengerjakan hal-hal yang kawan-kawan udah konsisten banget gitu. Cover saya sudah melakukan semuanya, saya sudah melakukan strategi A, strategi B, strategi C. Tapi kok aku berasa bahwa aku di sini-sini aja gitu, nggak ada progres, belum ada peningkatan, dan omset saya gini-gini aja. Padahal ini udah 3 bulan, udah 6 bulan saya melakukan sesuatu. Salahnya ada di mana? So, kawan-kawan semua, bagi aku pribadi, momentum itu memang datang ya, atau pencapaian itu datang pada saat momentum bertemu dengan waktu yang tepat gitu. Pada saat kita udah siap, fondasi kita udah siap, momentumnya datang, disitulah terjadi sebuah keajaiban. Sayangnya, pada saat kita semua udah konsisten nih, 3 bulan, 6 bulan melakukan sesuatu, atau membangun sebuah bisnis, dan kita merasa bahwa kok belum ada hasil,
berhasil, kok belum ada sesuatu hal yang saya lihat membuat diri saya bertumbuh, misalkan omset bisnis saya untuk tambah gede, misalkan kok gini-gini aja. Padahal sebenarnya kita lagi ngebangun fondasinya. Makanya kawan-kawan semua, pada saat misalkan kita melakukan sesuatu, kita udah fokus misalkan konsisten, terus lihat orang lain, wah dia cepet banget ya naiknya ya. Padahal sama-sama loh sama aku dalam membangun bisnisnya, sama-sama loh bikin konten bareng gitu. Kok dia lebih cepet gitu naiknya? Padahal mungkin fase mereka itu memang ada di situ gitu, momennya udah datang, dan mereka sebelum mungkin kenal sama kita udah ngebangun fondasinya dulu. So, rule-nya adalah jangan melihat perjalanan orang lain, fokus aja bahwa momentum itu akan datang pada saat memang fondasi kita udah siap. Yang salah atau yang keliru adalah pada saat kita udah setahun, 2 tahun, tetap nih konsisten untuk melakukan sesuatu tapi belum ada result. Disitulah ujian kita tuh, hati kita diuji gitu. Apakah kita tetap konsisten melakukan sesuatu pada saat belum ada result. Jadi kalau kawan-kawan lihat saat ini aku naiknya cepet banget ya di tahun 2020 dengan microblog yang dulunya hanya 15.000 terus bisa sampai 100.000, terus punya 200.000 followers. Itu yang orang-orang lihat saat ini gitu, wah cepet banget. Tapi orang tuh lupa bahwa saya mulai main Instagram di tahun 2018, udah bikin konten A, udah bikin konten B, udah buat akun A, akun B, akun C, udah banyak banget saya coba misalkan. Tapi memang saya tetap konsisten gitu buat konten aja karena I'm happy doing that gitu. Saya seneng sekali dalam melakukannya. Mau dapat result atau belum ya udah itu belakangan. Nah, momentumnya saya datang di awal tahun 2020. Pada saat aku misalkan mencoba untuk berhenti di akhir tahun kemarin misal untuk buat konten, ya saya nggak akan mendapatkan result atau momentum yang memang seharusnya datang di saat yang tepat. Makanya penting banget untuk tahu dan paham result itu akan datang pada saat memang kita udah siap. Mungkin menurut kita udah siap saat ini, tapi mungkin Tuhan lagi mempersiapkan suatu hal yang lebih besar lagi. Intinya kita tetap harus persisten. So mungkin itu aja sebagai video kali ini. Intinya adalah nggak apa-apa berpositif thinking akan sesuatu, tapi juga harus ada rasionalitas dalam menghadapi apapun yang kita lagi bangun. Karena ya hidup ini bukan hanya soal motivasi A, motivasi B, motivasi C. It's about reality gitu. Memang hidup nggak adil, memang hidup keras gitu. Yang membuat kita bisa bertahan karena kita punya fondasinya. Mungkin itu aja, thank you so much for watching this video. Semoga kawan-kawan dapat sesuatu dan semoga membantu kawan-kawan semua. Dan kalau kawan-kawan dapat sesuatu, jangan lupa untuk komen di bawah. So, aku bisa tahu dan notice, oh ternyata videoku ada impact buat orang lain. Dan doakan bakalan konsisten untuk posting konten video karena akhir-akhir ini agak sedikit sibuk karena banyak webinar dan juga sosial kreatif lagi ngerjain DCA-nya. So that's all for the video. See you in the next video. Bye!